Pernah ngeh nggak sih kalau lihat nama perwira angkatan laut, di belakangnya suka ada huruf-huruf gitu? Nah, itu bukan cuma hiasan loh. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng semua kode rahasia itu. Yuk, kita mulai. Pasti sering lihat kan, entah itu di berita atau di acara-acara resmi. Ada nama perwira, terus di belakangnya ada kode kayak P, T, atau MER. Sebenarnya apa sih arti dari singkatan-singkatan yang kelihatannya misterius ini? Percaya deh, huruf-huruf itu sama sekali bukan tempelan acak. Masing-masing itu kayak kunci yang membuka rahasia jalur karir mereka yang super spesifik, sebuah keahlian khusus yang butuh latihan tingkat elit. Nah, siap-siap ya, karena kita bakal pecahin kode ini satu persatu. Jadi rahasianya apa? Huruf-huruf ini nunjukin apa yang disebut corps. Gampangnya anggap aja ini kayak milih jurusan pas kuliah. Bedanya taruhannya jauh lebih besar. Pilihan ini bakal nentuin seluruh jalan karir dan spesialisasi mereka selama mengabdi. Tapi tunggu dulu. Sebelum bisa milih jurusan, semua calon perwira harus lulus mata kuliah wajib dulu nih. Mereka semua harus jadi prajurit yang tangguh, wajib menguasai dasar-dasar pertempuran di laut, dan yang paling penting, punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Inilah fondasi dari semuanya. Oke, kita mulai dari kode yang paling ikonik, yang paling sering kita lihat, huruf P. Ini untuk Korps Pelaut. Merekalah jantung dari Angkatan Laut, para komandan yang memimpin di garis depan pertempuran. Simpelnya gini deh. Perwira Korps Pelaut itu adalah otaknya sebuah kapal perang. Mereka navigator ulung, ahli taktik yang cerdas, dan pada akhirnya jadi komandan yang megang tanggung jawab penuh atas kapal dan nasib seluruh awaknya. Tapi buat bisa dapat kode P ini, perjalanannya panjang banget. Coba bayangin, mereka harus jago navigasi super presisi, bahkan sampai bisa baca bintang kayak pelaut zaman dulu. Terus mereka diuji langsung di kapal perang modern kayak korvet, dipercaya mimpin divisi-divisi penting, sambil terus-menerus ngasah insting strategi mereka. Ini benar-benar proses buat nyetak seorang komandan. Nah, ini yang seru. Bahkan di dalam Korps Pelaut sendiri, ada lagi subspesialisasinya. Jadi, nggak semua pelaut itu sama persis. Ada yang jadi masternya navigasi, nav, ada yang pakar komunikasi rahasia, kom, ada yang ahli banget buat pertempuran di permukaan, SE, sampai ada yang jadi pemburu kapal selam yang senyap, SBA. Tiap peran punya keahliannya sendiri-sendiri. Kapal perang modern itu kan monster teknologi yang super rumit. Nah, sebuah kapal nggak mungkin bisa berlayar cuma ngandelin komandan aja kan? Disinilah dua korps berikutnya, Teknik T dan Elektronika E, memegang peranan yang luar biasa penting. Cara paling gampang buat ngebedainnya tuh gini. Korps Teknik T itu ahlinya hardware. Mereka yang ngurusin jantungnya kapal, mesin-mesin raksasa, kelistrikan, anggap aja mereka sistem peredaran darahnya. Nah, kalau Korps Elektronika E, mereka itu ahlinya software. Mereka lah sistem sarafnya kapal, yang ngandelin radar, sonar, sampai sistem senjata yang canggih itu. Coba kita lihat lebih dalam ya. Di Korps Teknik T ada spesialis mesin, MES yang pastiin kapal bisa gerak, dan ahli listrik, LIS, yang bikin semua sistem di kapal tetap hidup. Di sisi lain, di Korps Elektronika, E, ada pakar deteksi, EDE, yang jadi mata dan telinga kapal, dan ahli komputer, ETK, yang jadi otaknya. Keduanya ini dunia yang beda banget, tapi tanpa mereka, kapal perang canggih itu cuma tumpukan besi ngambang. Kekuatan Angkatan Laut itu nggak cuma diukur dari kapalnya, tapi juga dari kemampuannya buat loncat dan memproyeksikan kekuatan ke darat. Disinilah kita ketemu sama salah satu korps yang paling disegani, Korps Marinir dengan kode MER. Misi mereka ini unik banget. Mereka adalah pasukan tempur daratnya Angkatan Laut. Keahlian utama mereka itu operasi amfibi. Jadi ujung tombak yang menerjang dari laut ke pantai, merebut wilayah musuh di bawah hujan tembakan. Keren banget. Jadi perwira marinir itu, bukan buat sembarang orang. Mereka ditempa buat memimpin pasukan infanteri di tengah pertempuran. Dituntut punya skill menembak tingkat dewa, dan harus lolos kualifikasi pasukan khusus, kayak terjun payung dan komando. Mereka ini definisi prajurit tempur sejati. Oke, marinir dan kapal perang itu kan ujung tombaknya. Tapi sebuah tombak nggak akan ada gunanya tanpa gagang yang kuat kan? Nah, disinilah kita lihat peran super vital dari sistem pendukungnya. Korps Supply S, Kesehatan K, dan Khusus KH. Coba bayangin gini, Korps Supply S itu yang ngurusin dapurnya. Mastiin amunisi, bahan bakar, dan makanan selalu ada. Terus Korps Kesehatan K itu tim medisnya. Para pahlawan yang rawat prajurit yang terluka. Nah, sementara Korps Khusus, KH, itu tulang punggung yang ngurusin banyak hal lainnya, mulai dari polisi militer yang jaga disiplin, sampai analis data intelijen.
Ada kutipan terkenal dari Napoleon Bonaparte. Sebuah pasukan berbaris di atas perutnya. Kalimat ini kena banget. Tanpa logistik dari Korps Supply atau perawatan medis dari Korps Kesehatan, kapal perang paling canggih sekalipun cuma jadi pajangan. Dan marinir paling hebat pun nggak akan bisa bertempur. Jadi begitulah, ada 7 korps utama yang jadi pilar Angkatan Laut Indonesia. Mulai dari sang komandan di atas kapal, para jenius teknologi, pasukan pendarat yang tangguh, sampai ke seluruh sistem pendukung di belakang layar. Jadi intinya apa? Sistem korps ini bukan sekedar soal birokrasi atau label. Ini adalah sebuah mesin yang dirancang untuk menciptakan para spesialis yang super ahli di bidangnya masing-masing. Setiap roda gigi, sekecil apapun, dipegang oleh ahlinya. Dan kombinasi dari semua keahlian inilah yang menciptakan sebuah kekuatan tempur yang solid dan efektif. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Setelah kita tahu semua kode ini, menurut kalian, di era perang modern dengan drone dan perang siber, korps mana yang perannya bakal jadi paling vital di masa depan? Apakah korps elektronika, atau justru kemampuan marinir buat merebut daratan bakal tetap jadi penentu? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.